5 tahun terakhir, Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam berbagai kontes kecantikan tingkat dunia. Beberapa bahkan tercatat sebagai pemenang. Namun, deretan Ratu Indonesia sebenarnya telah muncul pada akhir 1960-an. Meskipun akhirnya harus timbul dan tenggelam akibat segala macam kontroversinya. Dihujat sana sini, walaupun juga ada yang mendukung, tapi ya hujatannya juga keji juga sih gitu ya. Inilah Alia Rohali, Putri Indonesia 1996. Dia menjadi sorotan nasional akibat keikutsertaannya dalam Miss Universe yang digelar di Amerika Serikat. Di usianya yang baru 20 tahun, sosok Alia menjadi sebuah kontroversi. Ya kontroversinya tuh memang ya karena ada penilaian memakai swimsuit gitu memang. Jadi saya waktu itu pakai swimsuit. Ya jujur sih saya sebagai wanita timur gitu juga waktu itu nggak merasa nyaman gitu ya. Cuma kan ya itu memang hal yang harus dilewati lah tahapannya sebagai peserta dari Miss Universe Indonesia. Selamat malam, my name is Alia Rohali representing the Emerald of Southeast Asia, Indonesia. Ya dulu kayaknya belum ada terlalu banyak berita yang ini kayaknya ya sampai ada Putri Indonesia ikut pemilihan Miss Universe aja tuh jadi heboh banget gitu. Jadi berita utama waktu itu kayaknya hampir nutupin berita Edi Tansil deh kabur waktu itu. Alia Rohali gitu anak 20 tahun gitu ya. Gitu sampai akhirnya karena udah terlalu heboh aku inget banget deh Presiden Soeharto tuh sampai ngomong udah pokoknya untuk meredam ya, pokoknya selesaikan di sini kontroversinya, jangan ada lagi pemilihan putri-putrian lah gitu. Ya udah, akhirnya nggak ada pemilihan Putri Indonesia selama 4 tahun gitu. Hal serupa juga dialami oleh Irma Hadisurya Miss Indonesia 1969. Ia mengikuti Miss International Beauty Pageant di Tokyo 1969. Ia berhasil menyabet gelar Miss Friendship pada pemilihan Miss Asia 1970. Banyak sekali komentar itu sebenarnya dari yang tidak mengalami, lalu tidak terlalu paham. Jadi dibilangnya ya ini maksiat lah, apalah segala. Saya nggak ingat lagi apa persisnya gitu. Tapi ya pasti karena baju renangnya, karena ini itulah. Tapi di mana maksiatnya ya? Ya saya juga mana boleh orang tua saya. Semuanya itu tuh aturannya ketat sekali. Sejak 1960-an, pro kontra kontes kecantikan berkutat seputar kesesuaian dengan budaya timur. Ajang pamer tubuh berhadap-hadapan dengan pendapat pentingnya duta wisata untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Indonesia tuh nggak dikenal loh, taunya Bali. Ini ada Miss dari Indonesia, itu kan negeri yang jauh. Lalu bertanya sesuatu lah, ada yang eksotik, yang misterius katanya dari wanita-wanita di belahan timur itu apa? Nah di situ kan bisa bicara banyak juga tentang jamu, tentang apa? Oh itu apa? Katanya gitu. Nah banyak hal. Dengan karakteristik kultural Indonesia yang sangat beragam, munculnya tarik-menarik nilai-nilai itu menjadi hal yang tidak mungkin dihindari. Dan tentu saja menjadi satu hal yang wajar. Selalu akan ada muncul pro dan kontra dalam hal ini. Tapi kita tidak perlu kaget, Barat pun juga mengalami proses yang sama. Bagaimana dulu perempuan pun juga tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Namun, di tengah kontroversi, ajang pemilihan ratu-ratuan ini makin tumbuh subur. Akhir 1960-an hingga awal 1980-an menjadi era jaya pemilihan kontes kecantikan di Indonesia. Dokumentasi Kompas mencatat ada banyak ratu yang terpilih tiap tahunnya. Sebut saja Ratu Lues, Ratu Pariwisata, Ratu Kota Kembang, Ratu Kampus,
Ratu Baju Bodo, Ratu Remaja, Ratu Hot Pants, serta lusinan ratu lainnya. Menjadi seorang putri itu kan berarti Anda mendapatkan tiket ketenaran, menjadi salah satu cara atau karpet merah untuk menuju ketenaran. Nah, kita tahu manusia, Aristoteles sudah mengatakan dari 2000 tahun lalu bahwa manusia itu egois. Salah satu ciri keegoisannya adalah selalu ingin diperhatikan. Nah, pageant atau kontes itu menjadi salah satu panggung terbesar untuk bisa memperoleh perhatian. Tahun 1980-an, pemerintah mulai mengeluarkan peraturan untuk menertibkan kontes kecantikan di tanah air. Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Pariwisata Republik Indonesia bahkan mengeluarkan peraturan mengenai penolakan izin pengiriman wanita Indonesia ke lomba kecantikan luar negeri. Beberapa kali pemerintah kebobolan. Sejumlah perempuan muncul di ajang Ratu Sejagat dengan menggunakan selempang Indonesia di awal 1980-an. Puncaknya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984 menegaskan pelarangan pemilihan putra-putri Indonesia dan pengirimannya ke luar negeri. Praktis Indonesia absen dalam kontes Ratu Sejagat selama belasan tahun.